Halo guys, kembali lagi di channel Aquijun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan tema-tema keren Xiaomi khusus HyperOS, dan seperti biasa saya akan mereview dan merekomendasikan 3 tema HyperOS yang dengan tampilan UI yang simpel-simpel guys, dan masih juga bisa tembus ke beberapa aplikasi sistem gitu. Dan kebetulan untuk ketiga tema yang akan saya review pada kesempatan kali ini itu direkomendasikan oleh Bang Al Ma'ruf. Terima kasih buat Bang Al Ma'ruf yang selalu merekomendasikan tema-tema keren untuk saya review di channel ini. Dan barangkali dari ketiga tema ini nantinya ada yang serak di hati kalian dan ingin kalian terapkan di smartphone Xiaomi, Poco ataupun Redmi kalian guys, terkhusus bagi yang sudah update atau sudah menggunakan Xiaomi HyperOS. Tapi sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, ada baiknya untuk kalian klik subscribe dulu, dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke. Sebelum saya review tema yang pertama, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe beserta dengan like-nya di video ini. Serta tak bosan-bosannya juga saya ingatkan kepada kalian semua, jika salah satu video dari Aquijun ada yang tembus 5.000 penayangan dalam jangka waktu 1 bulan, saya akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang guys. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai untuk direkomendasi tema yang pertama. Untuk nama temanya yakni Cure Sky. Ukurannya itu sekitar 9 MB-an aja untuk nama desainer bernama Evans. Oke, seperti biasa saya mulai untuk di tampilan lock screen-nya, atau kita mulai untuk di tampilan lock screen atau gaya kunci. Nah, seperti ini tampilannya guys, dan mirip-mirip seperti desainer ataupun karya Evans sebelumnya, yakni nuansa warna gradasi gitu, dan ini menggambarkan pemandangan pantai ataupun laut gitu guys. Nah, di sini kebetulan ini gambar seperti ombak di laut gitu dengan pemandangan warna gradasi. Nah, terlihat keren sih untuk di bagian wallpapernya. Untuk di bagian widget itu ada 2 warna, keterangan jam, keterangan kalender, kemudian ada keterangan kalender di bagian atasnya, jam di bagian bawah, kemudian di sini ada shortcut kamera, garis gestur bar ala iOS, kemudian ada shortcut aplikasi center. Oke, sekarang kita beralih ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper masih sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya. Untuk di tampilan icon PK aplikasi ini ada yang berubah, meskipun juga masih ada menggunakan icon bawaan, utamanya di aplikasi pihak ketiga atau icon standar. Di bagian widget seperti ini masih mirip-mirip seperti yang ada di bagian lock screen, keterangan jam dan keterangan kalender. Cuma di sini ditambah dengan ataupun include dengan cuaca. Untuk di tampilan icon baterai dan sinyal ini terlihat ada perubahan seperti ini tampilannya guys. Di sini juga ada perubahan untuk di bagian pusat kontrol. Masih bisa transparan dengan background yang ngeblur dengan icon-icon yang terlihat simpel minimalis saja. Untuk di tampilan bar notifikasi seperti ini tampilannya, sayangnya tidak ada perubahan di tema ini guys. Dan kebetulan untuk tema ini saya tidak support di aplikasi sistem untuk di smartphone yang saya gunakan. Tapi kebetulan kemarin itu sempat ada yang tembus untuk di tema ini guys, untuk di beberapa device gitu. Jadi kalian coba saja. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Oke, kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Untuk nama temanya yakni Vibrant Balance. Ukurannya itu sekitar 36 MB-an untuk nama desainer bernama Easy 54. Oke, seperti biasa saya mulai untuk di tampilan lock screen terlebih dahulu. Nah, untuk tampilannya sih cukup simpel dan standar aja, atau standar lock screen saat ini di HyperOS. Nah, untuk di bagian wallpapernya sih yang menurut saya keren untuk di tema ini, yakni gambar wallpaper pemandangan seperti ini guys dengan balon udara gitu. Nah, ini untuk di bagian widgetnya cukup simpel dan standar aja, keterangan jam, keterangan kalender.
Selanjutnya kita beralih ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper masih sama seperti yang ada di bagian lock screen. Wallpapernya sih ini terlihat keren. Ada pemandangan balon udara gitu. Kemudian untuk di tampilan icon pack aplikasi, secara bentuk ikonnya ini semuanya berubah, tapi secara icon itu masih menggunakan icon standar. Di sini terlihat keren untuk di bagian widgetnya. Di sini ada keterangan jam, ada keterangan kalender, animasi kincir angin, ada lokasi juga, ada suhu. Kemudian di sini juga ada indikator baterai lengkap dengan animasi jika kalian swipe layar smartphone kalian, guys. Kemudian selanjutnya untuk di bagian icon baterai dan sinyal pada tema ini juga masih bisa tembus. Tampilannya sih ini terlihat keren. Di tampilan volume slidernya ini juga terlihat ada perubahan seperti ini tampilannya, guys. Kemudian untuk di bagian pusat kontrol ini juga saya suka untuk di tampilannya, terlihat desain kotak-kotak gitu dengan tampilan yang modern ataupun terlihat lebih mewah gitu, guys. Dari penglihatan saya ini terlihat mewah untuk di icon-iconnya dan sedikit terlihat juga 3D gitu. Di sini warnanya kombinasi warna biru jika kalian aktifkan. Kemudian ada nuansa warna hijaunya juga, ada warna abu-abu dan ada warna orange untuk di icon-icon shortcutnya. Berikut untuk di tampilan bar notifikasi ini juga masih bisa tembus. Di sini juga ada mirip-mirip ataupun ada nuansa-nuansa 3D-nya gitu untuk di bagian balon notifikasinya. Di sini juga terlihat unik untuk di bagian tombol hapus notifikasi ya, guys. Ada semacam gambar kepala anime gitu. Nah, di sini juga masih bisa tembus untuk di tampilan animation back-nya. Nah, seperti ini untuk di tampilan animation back-nya nuansa warna gradasi. Nah, kebetulan untuk tema ini juga tembus ke beberapa tampilan aplikasi sistem seperti tampilan aplikasi telepon dan kontak, kemudian tampilan aplikasi pesan tembus seperti ini, hingga ke halaman chatnya juga masih bisa tembus ya, guys. Serta untuk di tampilan aplikasi setelan di sini juga masih bisa tembus untuk di icon-icon setting. Ini berubah dengan tampilan bisa dibilang ini nuansa klasik untuk di icon-iconnya, tapi lebih ke tampilan modern klasik gitu, guys. Nah, untuk di tampilan icon setting ini sayangnya masih ada beberapa icon setting yang masih menggunakan icon standar. Dan buat kalian yang suka dengan tampilan dark mode, tenang saja, tema ini juga masih bisa support untuk di mode club atau dark mode, guys. Oke. Jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang ketiga. Oke, kita lanjut ke rekomendasi tema yang ketiga sekaligus tema yang terakhir di video saya kali ini atau di video kita kali ini. Untuk nama temanya yakni Friction. Ukurannya itu sekitar 14 MB aja. Untuk nama desainer bernama TK Taufik. Oke, saya mulai untuk di tampilan lock screen terlebih dahulu, guys. Seperti biasa, di sini desainnya sih cukup standar aja menurut saya, ataupun tampilan standar HyperOS. Yang keren di tema ini adalah di tampilan wallpapernya. Nah, di sini buat kalian yang suka dengan tampilan tema-tema dengan wallpaper yang imut, simple, serta keren gitu atau masih bisa terlihat keren, tema ini cocok buat kalian. Nah, seperti untuk di wallpapernya ada seperti gambar animasi kucingnya kalau tidak salah, tapi jika salah silahkan koreksi di kolom komentar, guys. Oke, sekarang kita beralih ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpapernya ini masih sama seperti yang ada di bagian lock screennya. Kemudian di sini yang saya suka untuk di tampilan home screennya adalah di tampilan widgetnya. Ini salah satu widget terbaik saat ini sih menurut saya. Ada keterangan jam seperti ini, kemudian ada keterangan kalender. Cuma untuk kalendernya hanya tertera untuk di keterangan tanggalnya saja, guys. Di bagian bawah kita beralih ke icon pack aplikasi. Untuk icon-iconnya di sini semuanya berubah tanpa terkecuali dengan nuansa icon yang seragam gitu, kombinasi warna putih dan warna ungu. Berikut di bagian icon baterai dan sinyal pada tema ini juga tembus dengan nuansa dengan sudut-sudut yang tajam gitu, ataupun nuansa segitiga siku-siku itu untuk di bagian icon sinyalnya, guys. Icon wifi juga berubah serta icon baterai juga berubah di tema ini. Berikut untuk di tampilan bar notifikasi ataupun pusat kontrol, di sini masih bisa tembus dengan nuansa warna kuning gradasi
jika kalian tap atau jika kalian aktifkan. Meskipun secara icon itu masih menggunakan icon standar HyperOS. Bar notifikasi sedikit perubahan juga untuk di tema ini. Cuma yang disayangkan untuk di smartphone yang saya gunakan itu sayangnya tidak tembus ke aplikasi sistem sama sekali guys. Tapi menurut saya untuk secara overall untuk di tema ini wajib banget buat kalian terapkan, utamanya buat kalian suka dengan tampilan tema-tema simpel. Oke, dan saya rasa cukup sekian dulu untuk di video rekomendasi tema kali ini. Semoga saja kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka, silahkan sekiranya untuk kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk.